Sariko. Kemudian, nah di sini sebuah di chat ya. Di sini sebuah di chat, bentar lagi nge-lag. Buku cetak tik halaman 64 bagian B. Ya, coba dibuka buku cetak tiknya halaman 64 bagian B. Apa itu judul besarnya tuh? Oke, benar ya. Buku cetak tik halaman 64 bagian B. Pengaruh negatif tik. Nah, arti dari negatif itu berarti, oke, Prinselo nanya lagi nih. Sekali lagi ada yang nanya sekasih kulkas ke rumahnya ya. Oke, nah itu akun saya yang kedua. Saya biasa pakai nama adalah Joshua Pan ya, tapi seganti lagi menjadi Hello World, yang artinya Hello Dunia. Oke, paham ya? Biarin aja deh namanya gitu. Nah, saya mau tanya sebelumnya dari yang hadir di sini 22 ditambah 2, 45. Berarti ada 27 orang yang hadir. Semuanya sudah di-print atau dicetak catatan yang saya berikan? Sudah ya. Kalau yang online gimana nih? Sudah? Ya, oke, sekolah ngangguk berarti udah ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita ujian tengah semester atau UTS berapa soal pilihan berganda? Pilihan berganda ada berapa? 10. Oke. 30. Pilihan berganda 30 soal. Isiannya berapa soal? 10. Isiannya 10. Esainya atau uraiannya berapa? 5. Benar ya. Jadi soalnya ada berapa soal? Oke. 45. Ada 45 soal. Nah, jadi bahan topik ujian dari yang saya berikan itu adalah dari catatannya. Semua keluar dari catatan ini. Jadi semua di sini saya udah kasih kemudahan, jangan sampai ada yang merah lagi, boleh ya? Karena pelajaran yang saya berikan ini gampang banget kok. Jadi sekali lagi saya bilang jangan ada yang salah atau jangan ada yang merah. Semuanya ada dari sini. Nah, kemudian dari yang namanya itu Google Classroom, saya juga udah berikan catatannya. Ini ya catatannya ya. Sudah jelas nggak catatan yang saya berikan? Sudah ya. Jadi nggak ada masalah lagi ya. Sekali lagi saya bilang ini bahan topik ujian kita. Dari sini kamu lihat saja nanti dan sini saya lihat kemarin tanggal 1 Maret saya berikan tugasnya. Benar ya? Saya berikan tugasnya, masih ada aja yang belum ngerjain. Yaitu Joseko sama Silo. Oke. Nah, jadi di sini saya mau bilang kalau misalnya si buat Joseko sama Silo melihat ini, tolong dikerjakan tugasnya. Saya udah periksa tugasnya. Kalau misalnya tugasnya itu kemarin saya udah bilang gambar icon Microsoft Word, benar ya? Kemudian jelaskan fungsi dan kegunaannya. Nah, saya udah periksa ada beberapa murid yang tidak menjelaskan. Contohnya ada Asmara, benar ya? Asmara ya kenapa nggak dijelasin ya Asmara nih? Padahal kan ini udah kamu gambar, udah kamu warna ini. Seharusnya bisa dapat nilai lebih lagi loh. Nah, kan gambar tangannya, saya udah periksa kelas 4B nggak ada yang di print, semuanya tulis tangan, digambar. Bagus ya. Nah, jadi di sini, nah ini Miguel Gerald nih, Miguel Gerald juga belum ngerjain ya, ini satu lagi. Si Miguel dikumpulkan, tetapi tidak ada yang dikirimkan. Nah, ini kalau kayak gini kan nggak mungkin saya kasih nilai ya.
Benar ya? Apa yang mau seponten atau apa yang mau senilai kalau kayak gini? Ada nggak yang bisa senilai? Nggak ada ya, karena belum ada isinya. Miguel Gerard sama Gerard Tarigan beda atau sama? Beda ya? Beda, Oke. Sir. Oke, Gerard. Oke, nah ini Gerard udah benar ya, sudah periksa juga. Bentar ya, ini. Oke, ini udah saya periksa juga tugasnya. Untuk kelas 4 semuanya saya sudah periksa. Oke. Nah, untuk tugasnya nggak ada masalah ya. Saya cuma mau bilang bagi yang belum kumpulkan, kalau yang dikumpulkan ya, berarti ada 3 orang yang belum mengumpulkan. Ada Miguel Gerard nih, kemudian ada Junseco sama Hilo. Oke. Yang Oke, si Tio lagi dengar lagu tuh. Berarti untuk catatan yang saya berikan nggak ada masalah ya. Udah paham semua ya, sudah dicetak, tulisannya juga sudah jelas. Sekarang kita lanjut materi kita. Saya tadi sudah bilang ini dia catatannya ya, ini dia catatannya. Kita lanjut materi kita dulu, sekalian nanti kita akan bahas yang namanya itu adalah soal latihan bab 6. Nah, sebuah di sini dibuka 28, dibuka buku cetak tik halaman 64 bagian B, pengaruh negatif tik. Nah, ada yang tahu nggak nih pengaruh negatif itu maksudnya gimana? Arti negatif itu maksudnya adalah buruk. Pengaruh buruknya dari TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Saya pengen ada yang mau baca nggak nih dari online, dibantu saya yang online. Yang offline nanti takutnya nggak kedengaran sama temannya. Oke, Chelsea boleh dibaca ya nak? B. Pengaruh negatif pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain pengaruh positif, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menimbulkan pengaruh negatif. Pengaruh negatif itu disebabkan penggunaan teknologi secara tidak tepat dan tidak bertanggung jawab. Antara lain sebagai berikut. 1. Menghabiskan waktu dengan menonton televisi atau bermain games komputer sehingga lupa mengerjakan pekerjaan rumah. 2. Terjadi banyak pengangguran karena pekerjaan di pabrik-pabrik besar banyak menggunakan robot atau mesin otomatis yang dikendalikan komputer sehingga proses produksinya tidak lagi membutuhkan banyak tenaga manusia. Oke, 3. sampai situ dulu tuh Chelsea. Thank you ya. Terima kasih. Sabar, saya jelasin dulu nih. Nah, selain pengaruh positif, selain pengaruh baik, TIK juga dapat menimbulkan pengaruh negatif atau pengaruh jeleknya atau pengaruh buruknya. Pengaruh negatif ini disebabkan penggunaan teknologi secara tidak tepat dan tidak bertanggung jawab. Saya yakin untuk anak kelas 4, kalau bermain handphone, ada batasan waktunya enggak nih? Ada ya, biasanya mama atau papa memberikan main handphone itu berapa lama? Oke, 1 jam. Asmara 2 jam. Ada yang bilang 1 jam. Dari yang online gimana nih? 1 Walter? jam. Oke, 1 jam. Nah, pernah nggak di sini kamu main handphone tetapi lewat dari 1 jam yang diberikan orang tua? Pernah nggak? Tidak. Pernah ya. Itu berarti namanya adalah melawan orang tua. Benar atau salah? Saya tanya dulu nih, kalau kamu dikasih waktu 1 jam, kamu main handphone lebih dari 1 jam, itu termasuk melawan orang tua atau tidak? Atau seganti, melanggar peraturan atau tidak?
Melanggar peraturan. Nah, berarti itu adalah pengaruh buruknya dari TIK atau dari teknologi. Nah, percaya tidak nih, dengan satu jari saja kita bisa menghabiskan 1 menit, 10 menit, 1 jam hingga berjam-jam. Contohnya gimana, Sir? Boleh kasih tahu nggak, Sir? Gimana contohnya? Kan, maksudnya gini nih. Siapa di sini yang sudah punya handphone? Atau oke, ada beberapa yang punya handphone ya. Ada nggak aplikasi seperti Instagram atau TikTok di handphonenya? Ada ya? Ada nggak di sini yang punya Instagram atau TikTok? Atau YouTube aja deh, sebilang YouTube. Ada nggak di sini yang punya YouTube? Semua punya ya? Nah, dengan satu jari kita sini aja, kita menggeser-geser gini nih. Menggeser-geser lihat Instagram atau lihat TikTok, ada orang lagi main game contohnya gitu ya. Di TikTok sering banget ya kalau kita lihat orang main game, mau itu game Free Fire atau Valorant atau Roblox lainnya gini. Cukup satu jari gini aja, nggak terasa sudah 10 menit. Geser-geser lagi, nggak terasa 1 jam. Pernah nggak merasa seperti gitu? Ayo, pernah nggak? Pernah ya, benar ya. Hanya dengan satu jari saja sudah tidak terasa. Nah, kamu nanti makin lama makin besar. Setuju atau salah? Setuju ya, makin lama kamu makin besar. Sekarang kelas 4. Bentar lagi kedip mata saja sudah kelas 5. Nah, sebagai contoh nih, saya tanya nih, COVID mulai ada di dunia ini tahun berapa? 2019. 2019. Sekarang tahun berapa? 2022. Berarti sudah berapa tahun COVID ada di dunia? 3 tahun. 3 tahun, Sir. 2019, 2020, 2021, 2022. 3 tahun COVID sudah ada di dunia ini. Tetapi di Indonesia sudah berapa tahun COVID? Ayo, saya tanya nih. COVID sudah ada 2019. Masuk ke Indonesia COVID tahun berapa? 2020. Benar ya, 2020. Berarti sudah 2 tahun. Terasa atau enggak terasa? Kak. Nggak terasa ya, kita udah 2 tahun kemana-mana harus pakai masker yang seharusnya menghirup udara dan lain sebagainya. Nah, COVID aja sudah nggak terasa sudah 2 tahun. Apalagi kalau misalnya kita lagi main game nih, lagi mabar atau main game online nih bareng teman. Di sini nih musuhnya ada di sini nih. Semenit terlewatin, 1 jam dan akhirnya mama minta handphonenya nih. Mana handphonenya? Udah siap dong main gamenya, kan udah lewat batasnya bentar lagi mah, nanggung mah. Siapa yang pernah gitu tuh? Tanggung mah videonya belum selesai dilihat. Saya. Nah, itu adalah pengaruh negatifnya. Kita tidak bisa mengontrol waktu. Nah, karena apa? Karena terlalu asik bermain. Jadi di balik ada positifnya, ada juga negatifnya. Sama seperti di kamu. Kamu punya kelebihan nggak nih? Punya, Sir. Di setiap manusia mungkin banyak kekurangannya. Kekurangannya contoh nih, saya nggak percaya diri nih, tubuh saya gemuk contohnya. Nah, tetapi di balik kekurangan kamu pasti ada positifnya atau ada kebaikan kamu. Sebagai contoh, segemuk nih, tapi kelebihan saya ini adalah contohnya sebaik gitu ya. Ada orang udah bisa dibilang kita bukan menghina ya, udah jelek, nakal lagi gitu contohnya. Pernah ya, contohnya ada gitu ya orang ya, udah jelek, nakal lagi. Nah gitu contohnya, kita nggak melihat siapa orangnya, tetapi kita seharusnya punya kelebihan di balik diri kita. Jangan mau orang menjelek-jelekkan kita. Ada nggak yang mau dijelek-jelekkan dirinya? Nggak ada ya, pasti semua orang maunya dipuji terus. Nah, kita lanjut. Tadi yang pertama, menghabiskan. Oke. Yang pertama, menghabiskan waktu dengan menonton televisi dan bermain game sehingga lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Contohnya ini, temannya 2 orang ini nih, ada 3 orang nih, saya nggak tahu kenapa tugasnya ini belum dikerjakan nih. Saya mau tanya, tugas yang saya berikan atau pekerjaan rumah yang saya berikan itu sulit atau gampang?
Gampang. Gampang ya. Gampang-gampang Nah, susah, gampang Sir. banget. Padahal cuma menggambar, kemudian tinggal menulis sedikit-sedikit saja, tinggal cet. Nah, kemudian sudah selesai. Dan ini pun ada beberapa murid yang masih telat mengumpulkan. Saya nggak ngerti kenapa telat dan lain sebagainya nih. Jadi ya sudahlah. Yang penting kamu sudah mengerjakan tugasnya. Nah, itu adalah salah satu tadi kekurangan dari pengaruh negatif TIK. Yang kedua, terjadi banyak pengangguran karena pekerjaan di pabrik-pabrik besar, banyak menggunakan robot atau mesin. Nah, tidak mengerti apakah di sini ada yang tahu pengangguran itu bagaimana? Oke, benar ya. Nggak Pengangguran bekerja. itu pengangguran sama aja dengan tidak bekerja. Nah, kenapa sih ada banyak orang pengangguran di Indonesia itu? Karena tidak ada lowongan kerjaan. Seperti contoh nih, saya mau tanya nih, saya buat dulu warnanya warna biru. Oke. Manusia sering buat kesalahan atau tidak? Sering. Sering ya. Manusia sering banget membuat kesalahan. Berbeda dengan mesin atau komputer. Sebagai contoh nih, semua di sini pasti pernah bermain game, benar? Benar ya? Benar. Kalau misalnya kamu bermain game, kamu klik analognya ke atas, karakter kamu maju atau mundur? Ya, kalau kamu klik analognya itu untuk berjalan, ya analog tahu ya untuk berjalan itu ya. Kalau kamu klik tanda panah ke atas, karakternya atau orang yang kamu mainkan maju atau mundur? Maju. Kalau ke arah kanan, karakternya ke kanan. Itu kan berarti si robotnya atau mesinnya melakukan sesuai dengan yang diinginkan manusia. Ada lagi yang nanya nih, hello world siapa nih, Oke, berarti nanti ini si Leoli nanti saya berikan kulkas ke rumahnya ya. Tadi saya sudah bilang ya, sekali lagi yang nanya saya berikan kulkas nih ke rumahnya. Oke, saya jelasin dulu ya. Itu hello world itu adalah sekali lagi saya bilang hello world itu adalah Oke. Nah, manusia sering buat kesalahan atau tidak? Jawabannya adalah sering. Nah, berbeda dengan mesin atau komputer, tidak pernah atau jarang berbuat salah. Seperti contoh tadi saya bilang, kalau kita bermain game, kita klik analognya atau kita klik tanda panah ke atas, maka karakternya akan maju. Sekali lagi saya tanya nih, kalau misalnya nih, kita klik aplikasi WhatsApp, yang terbuka aplikasi apa? WhatsApp ya. Pernah nggak kita klik aplikasi WhatsApp yang terbuka malah YouTube? Pernah. Ada nggak yang pernah kayak gitu tuh? Kita klik aplikasi WhatsApp yang terbuka aplikasi YouTube atau terbuka aplikasi Google Classroom. Atau contohnya nih, kita mau belajar. Nah itu kalau kayak gitu berarti handphonenya yang sudah soak atau sudah rusak. Tetapi pada umumnya atau kebiasaannya, jika kita klik aplikasi WhatsApp yang terbuka adalah aplikasi WhatsApp. Nah, jadi banyak pengangguran itu karena rata-rata manusia itu males banget bekerja. Seperti contoh nih, kamu lagi enak tidur-tiduran, kemudian mama nyuruh kamu. Apa yang pertama kali kamu lakukan? Ayo, nah, itu apa tuh namanya tuh? Ayo, kalau misalnya nih kamu lagi nonton TV, tiba-tiba mama nyuruh, makan dulu, ayo makan dulu, apa tuh namanya? Nah, yang pertama kali manusia lakukan itu adalah marah-marah atau ngomel-ngomel. Benar atau salah? Benar ya? Manusia itu bakal ngomel-ngomel atau marah-marah. Ih, mama inilah, aku lagi enak nonton loh, kok disuruh-suruh? Kan ada abang, kan ada adik, kenapa nggak mereka disuruh? Siapa yang pernah gitu? Pernah ya? Nah, contohnya atau paling tidak nih, lagi enak main sama teman, pulanglah, janganlah main terus di rumah aja gitu contohnya ya. Nah,
Pernah ya? Kalau robot, kalau kamu suruh pasti dilakukan. Kalau kamu contohnya kamu lagi main game, kamu keluar dari gamenya. Handphone kamu bakalan berhenti main game atau tetap lanjut? Berhenti ya dari game ya, berarti dia melakukan apapun yang kamu lakukan. Kalau kamu perintahkan tidak usah main game, dia tidak akan bermain game lagi. Kalau manusia jika diperintahkan, ayo ambil dulu nasimu, padahal mama cuma suruh kamu makan, tapi itu pun udah ngomel. Nah, bentar mah lagi enak nonton filmnya dan bla 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 bla. Jadi di situ alasan pertama, kenapa sih banyak pengangguran? Karena manusia itu tidak bisa disuruh biasanya. Oke, sampai sini paham nggak? Paham ya? Yang ketiga, sepengen coba squal, dibaca ya squal. Nomor 3. Ketergantungan pada teknologi, contohnya suatu usaha dapat bangkrut jika sistem komputernya rusak. Oke, nomor 4 sama 5 ya, dibaca lagi, lanjut ya squal. 4 sama 5. Pengaruh buruk bagi kesehatan. Komputer dapat berdampak buruk bagi kesehatan mata, lengan, dan jari-jari tangan kita. Contohnya, jika kita terlalu lama melihat layar monitor, sinar radiasinya dapat membuat mata kita lelah. Pengguna jaringan sosial media yang terlalu sering akan menyebabkan berkurangnya waktu bermain bersama teman di sekitarmu. Oke, sampai di situ dulu squal. Thank you ya, terima kasih. Nah, nomor 3, ketergantungan pada teknologi. Seperti contoh nih, manusia di zaman sekarang, saya mau tanya dulu sama murid kelas 4B. Lebih milih gimana? Ketinggalan handphone atau ketinggalan duit? Duit, sir. Ketinggalan Ayo, kamu lebih milih ketinggalan duit atau ketinggalan handphone? Ketinggalan duit. Duit. Ayo. Nah, Ketinggalan HP. oke, berarti untuk anak kelas 4 berarti masih handphone itu masih belum perlu. Di zaman sekarang orang lebih memilih ketinggalan duit daripada ketinggalan handphone. Kenapa? Karena tadi ada ketergantungan pada teknologi. Bahkan di zaman sekarang orang ke kamar mandi saja bawa handphone. Contohnya nih, lagi mandi itu harus mendengarkan musik. Siapa yang seperti gitu? Ada yang pernah lihat nggak tuh? Lagi ke kamar mandi dengerin musik, atau contohnya nih, lagi pup bawa handphone sambil main TikTok-an lah, Instagram, nonton YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh ketergantungan pada teknologi. Jadi saya mau bilang, coba lakukan, jangan terlalu terikat dengan teknologi. Kalau mandi ya mandi aja. Kalau lagi di kamar mandi jangan dong bawa handphone. Kalau misalnya nih handphone kamu masih pemberian orang tua, oke, tiba-tiba jatuh kecemplung ke air, gimana? Mati dong handphonenya, benar ya? Mati dong handphonenya. Harga handphone sekarang itu bukan murah loh, jutaan rupiah. Ada nggak handphone harganya 100.000? Nggak ada ya, benar ya? Nggak ada ya. Harganya pasti jutaan. Jadi jangan terlalu bergantung pada teknologi. Yang keempat, pengaruh buruk bagi kesehatan. Benar. Kalau kamu terlalu lama bermain game, itu biasanya jari kamu panas. Benar ya? Jari panas atau handphonenya yang panas. Dan ya, atau keringatan, dan pernah ada kasusnya itu lagi main game, handphonenya meledak. Nah, handphonenya meledak, kemudian orangnya pun bisa meninggal di tempat. Meninggal ya, banyak sekali kasus seperti itu. Jadi, saya mau bilang sama juga nih, jaga kesehatan kamu. Yang kelima, penggunaan jaringan sosial media yang terlalu sering.
Nah, akan menyebabnya berkurangnya waktu bermain bersama teman sekitar kamu. Nah, ini paling banyak juga terjadi dengan orang sekarang. Mereka lebih memilih bermain game daripada olahraga. Nah, lebih enak di kamar lagi goyang-goyang kaki sambil main TikTok atau Instagram atau main game sambil tiduran. Tidak pernah lagi keliling atau jalan-jalan sore, olahraga, dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Tidak ada ya? Oke, ini waktu kita masih ada 10 menit lagi. Yuk kita lanjut ke bagian soal latihan bab 6. Coba dibuka soal latihan bab 6. Soal latihan bab 6 halaman 67. Nomor 1. Pernyataan yang tepat tentang teknologi informasi dan komunikasi adalah apa jawabannya nih? Oke, Michael Justin, apa nomor 1 nak jawabannya? Jawabannya C. Komputer mengubah cara manusia bekerja dan belajar. Benar. Nomor 1 jawabannya adalah C. Oke, komputer mengubah cara manusia bekerja dan belajar. Ini jawabannya ya. Nomor 2, saya pengen coba siapa nih ya? Saya pengen coba Jason Pirejuan. Halo Jason. Baca nomor 2 ya. Saat ini pekerjaan rumah dapat dilakukan dengan mudah menggunakan mesin otomatis seperti mesin cuci. Mesin ini dikendalikan oleh alat yang disebut dengan mikroprosesor. Oke, benar ya, thank you ya. Nomor 2, jawabannya itu adalah A. Prosesor. Nomor 3, Jessica. Halo Jessica. Ya, dibaca nak nomor 3 ya. Berikut ini merupakan pemanfaatan TIK di bidang hiburan kecuali Apa nih? Hiburan, berarti untuk menghibur. Kecuali nih, menonton TV menghibur nggak? Menghibur ya. Main game online menghibur nggak? Menghibur. Menjelajahi internet, kita main internet, menghibur nggak? Menghibur ya. Yang jawaban yang paling tepat adalah C. Telepon banking. Telepon banking. Oke, nomor 4, Lionel. Ya, coba dibaca Lionel ya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan contohnya Ya, apa nih jawabannya nih? Jawabannya mencari itu adalah informasi materi A. Jawabannya itu oke, silakan. Jawabannya itu adalah A. Memeriksa lembar jawaban dengan komputer. Nah, sebagai contoh itu ada jawabannya ada di halaman 62. Halaman 62 jawaban untuk nomor 4. Yaitu di sini. Sebaca yang paling atas nih di bawah gambar. Bagi guru, jika sebelumnya harus memeriksa lembar jawaban dengan cara manual, sekarang dengan bantuan komputer, pemeriksaan hasil ujian dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Jadi nomor 4 jawabannya adalah A, di dalam bidang pendidikan. Nomor 5, sekolah. Ya, coba dibaca sekolah. penggunaan TIK telah mengubah cara manusia dalam melakukan pekerjaan. Industri tekstil dalam
memproduksinya memanfaatkan TIK dengan cara Ayo, apa tuh jawabannya tuh? A, B, C, D. Ayo nih, penggunaan TIK, kelebihan dari teknologi. Jawabannya itu adalah B. Jawabannya adalah B. Mesin bekerja otomatis dikendalikan oleh komputer. Oke, nomor 6. Saya pengen Fedelin, Valencia, Taufik. Ya, nomor 6 yuk, kita cepat ya. Waktu kita udah mau habis nih. Fedelin. Oke, nggak dengar nih kayaknya. Carla Livi Tessa. Ayo coba Carla Livi dibaca nak, nomor 6. Program Adobe InDesign adalah contoh penggunaan TIK untuk mengubah cara manusia dalam bekerja di bidang B. Penerbitan. Oke, benar. Nomor 6 adalah B, penerbitan. Oke, kita susul sampai nomor 8 dulu nih. Oke, Prinselo. Hello Prinselo dengan suara sah. Dibaca nak, nomor 7 yuk. Pemanfaatan TIK yang bertujuan untuk mengefektifkan dan menghemat waktu yaitu online. Oke, nomor 7 jawabannya adalah A. Layanan telepon banking. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, di zaman sekarang sudah ada yang namanya mobile banking. Orang tidak perlu lagi ke bank untuk ngambil duit. Banyak sekali sekarang caranya untuk mengambil duit. Bisa melalui Indomaret, mau dari Alfamart dan lain sebagainya. Kita sampai di sini dulu, coba diaktifin dulu kameranya semua yuk sama absensi. Banyak banget yang udah keluar ya, tadi dari 33 sekarang 29 nih. Berarti mereka seanggap nggak hadir ya. Oke, sampai sini dulu kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye.